الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل الزمان الذي لا يخلو من علمه على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة ووسع كل شيء رحمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin rabbal alamin. Dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dan dari perkataan para ulama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ajaibul Istighfar, keajaiban-keajaiban istighfar, keistimewaan-keistimewaan istighfar. Dan ini adalah majelis kita yang ketiga. Majelis kita yang ketiga di dalam kita membahas kitab yang insyaallah sangat berfaedah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang namanya dosa itu adalah hutang. Dosa itu adalah hutang yang wajib dibayar oleh si pelaku dosa. Dengan apa dia dibayar? Mungkin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang wa'iyadzubillah gagal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia terlanjur terjatuh padanya, maka dia harus membayarnya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu adalah hutang yang harus kita bayar. Imma dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sangat kita harapkan, atau wa'iyadzubillah terpaksa kita tebus dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada antum sekalian agar kita bersemangat menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita terlanjur terjatuh di dalamnya. Kalaulah kenyataannya kita ini terlalu lemah, kita terlalu lemah untuk melakukan amal-amal saleh, kita tidak mampu bersaing dengan para saleh di dalam amal saleh, setidaknya kita harus berupaya bersaing dengan para pendosa di dalam istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum. Kata beliau, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian,
kemudian juga di tempat-tempat pertemuan kalian, kemudian juga di jalanan-jalanan kalian, kemudian juga di pasar-pasar kalian, kemudian juga di majelis-majelis kalian, aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, berupayalah untuk memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum matadruna mata tanzilu al-maghfirah, karena kalian tidak pernah tahu kapan dan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kalian. Mungkin di rumah kita, mungkin di jalanan kita, mungkin di majelis-majelis kita, mungkin di masjid-masjid kita, dan mungkin di mana saja. Ya, kita tidak pernah tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Maka yang sudah seharusnya bagi seorang hamba, dia memperbanyak istighfarnya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzni rahimahullah, beliau mengatakan, lakitu akhan li min ikhwani ad-du'afa. Suatu hari aku berpapasan dengan salah seorang saudaraku seiman dari kalangan du'afa. Ya, suatu hari aku berpapasan atau aku bertemu dengan salah seorang saudaraku. Saudara seiman maksudnya, sesama muslim, sesama mukmin, dan dia dari kalangan du'afa. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, ya akhi ausini, wahai saudaraku, berilah wasiat kepadaku. Ya, wahai saudaraku, berilah wasiat kepadaku. Faqal, maka saudaraku tersebut mengatakan, ma adri ma aqulu ghairu annahu yanbaghi li hadzal abdi. Ketika dimintai wasiatnya, laki-laki ini tadi mengatakan, ma adri ma aqulu, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Ya, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan ketika aku diminta untuk memberi wasiat kepadamu. Ghairu annahu yanbaghi li hadzal abdi, hanya saja yang aku tahu sudah sepantasnya bagi hamba ini. Dia tidak menunjuk kepada saudaranya, tetapi dia menunjuk kepada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepadamu. Yang aku tahu sudah sepantasnya bagi hamba ini, maksudnya bagi dirinya sendiri, ya, alla taftara anil hamdi wal istighfar. Tidak sepantasnya dia, ya, lengah, naam, atau lalai atau abai anil hamdi wal istighfar, lalai dari memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebabnya adalah wabnu adam baina ni'matin wa danbin, karena yang namanya anak manusia itu senantiasa di dalam dua keadaan. Ya, baina ni'matin wa danbin. Yang pertama, dia senantiasa dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, dia juga senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan manusia. Dia dalam dua keadaan ini. Dalam keadaan mendapat limpahan nikmat Allah, dan nikmat Allah itu tidak pernah terputus kepada kita. Dan dalam keadaan yang kedua, dia senantiasa berbuat dosa kepada Allah. Dan ketika dia berbuat dosa, dia memakai nikmat dari Allah, kan? Iya, tak seorang hamba pun yang dia berbuat dosa, kecil ataupun besar, yang tersembunyi maupun yang tampak, melainkan ketika dia berbuat dosa, dia memakai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kenapa setiap hamba itu harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan hamba seperti itu. Bainan ni'mah wa danbi, antara mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wala tasluhun ni'matu illa bil hamdi wasyukri, dan yang namanya nikmat itu tidak akan sempurna. Yang namanya nikmat itu tidak akan sempurna dan tidak disebut sebagai nikmat juga kecuali diiringi dengan pujian kepada si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syarat nikmat itu adalah pemberian dari sisi Allah yang disyukuri. Nah, kita sudah pernah sampaikan di majelis ini kalau tidak salah, bahwasannya syarat sesuatu itu disebut sebagai nikmat atau bukan. Syarat adanya tambahan nikmat adalah syukur nikmat. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur,
niscaya pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah nikmatku. Jadi syarat untuk mendapat tambahan nikmat harus bersyukur. Kalau seseorang itu tidak mampu mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian dia mendapat tambahannya itu bukan nikmat. Tambahannya itu adab ya ikhwah wa iyadu billah. Ya. Jadi kalau nikmat yang ada itu belum kita syukuri, tapi kemudian ada tambahannya itu bukan nikmat. Tambahannya itu adab. Karena tambahan nikmat itu hanya apa? Disyaratkan harus adanya rasa syukur. Terus tambahannya adalah adab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'siyatin ma yuhibbu atau wa huwa muqimun bi ma'siyatihi. Apabila engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang hamba bagian daripada dunia, ya, kalau kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian namai itu sebagai nikmat, wa huwa muqimun ala ma'siyatihi atau ala ma'siyatin ma yuhibbu, sementara dia asik di dalam dosanya, masih terus-menerus di dalam dosanya, fa innama huwa istidraj, maka sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah sebuah bentuk pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu ya terjatuh di dalam perbuatan dosa, Allah biarkan ya dia terus-menerus di dalam dosanya. Allah tunda adab untuknya agar di kemudian hari Allah melipatkan adab bagi si hamba wa iyadu billah. Itu namanya istidraj. Celakanya kaum muslimin dan kaum muslimat, kebanyakan manusia itu tidak bisa membedakan antara nikmat dengan istidraj. Sebabnya kenapa? Wujudnya secara kasat mata itu sama-sama tambahan dan sesuatu yang dicenderungi oleh hati manusia. Tambahan harta misalnya, atau berupa terpeliharanya kesehatan jasad misalnya. Nah, atau hal-hal yang itu dianggap sebagai sebuah nikmat di dalam pandangan manusia. Nah, kebanyakan manusia tidak bisa membedakan antara nikmat dan istidraj karena wujudnya memang sama, padahal hakikatnya berbeda. Di mana nikmat itu limuqabalati ta'ah, sedangkan istidraj limuqabalati al-ma'siyah. Karena nikmat itu adalah balasan atau ganjaran dari ketaatan, sementara istidraj itu adalah balasan atau ganjaran dari kemaksiatan. Maka apa yang ada pada diri kita dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala bisa bermakna nikmat, bisa bermakna istidraj. Tergantung kita mampu mensyukurinya dan menggunakannya di jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, itu yang pertama ya. Wala tasluhun ni'matu illa bilhamdi wasyukri. Kenikmatan itu tidak akan sempurna, bahkan tidak disebut sebagai kenikmatan kecuali diiringi dengan pujian kepada si pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur kepadanya. Lah kemudian waladanba ila bitaubi wal istighfar. Dan kemudian yang namanya dosa itu pasti akan menjadi masalah. Ya, yang namanya dosa itu pasti akan menjadi masalah kecuali diselesaikan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah sepantasnya bagi setiap hamba itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak seorang pun di antara mereka kecuali senantiasa dalam dua keadaan bergelimang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mirip dengan perkataan ini adalah perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Az-Zawjiyah. Beliau mengatakan man adamal hamdalillah azza wa jalla tataba'at alaihi al-khairat. Ya, man adamal hamdalillahi azza wa jalla tataba'at alaihi al-khairat. Siapa yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan demi kebaikan akan senantiasa mengiringi dirinya. Ya, siapa yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan demi kebaikan akan senantiasa
mengiringi dirinya. Wa man adama al-istighfara futihat lahu al-maqalib. Dan siapa yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, futihat lahu al-maqalib, akan dibukakan untuknya segala hal yang tertutup. Maknanya dia akan diberi solusi, akan diberi jalan keluar untuk seluruh problematikanya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan ya membaca kitab ini. Pertemuan yang kedua kemarin kita sampai pada pembahasan tentang salat taubat ya. Salat taubat dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu danban fayusinu tuhura." Tak seorang hamba pun yang dia terlanjur berbuat dosa, kemudian dia menyempurnakan wuduknya, ya. Tak seorang hamba pun yang terlanjur berbuat dosa, kemudian dia menyempurnakan taharahnya. Thumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Setelah itu dia berdiri untuk salat 2 rakaat. Thumma astaghfarallaha, dan setelah itu dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Illa ghafara lahu. Nah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a hadhil ayah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang ke-135 dari ayat yang ke-135 dari surah Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu orang-orang yang apabila dia terjatuh di dalam perbuatan fahish, perbuatan keji, atau dia mendolimi dirinya sendiri dengan dosa-dosanya, dzakarullaha, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, dan bagi mereka yang menghukumi hadis ini sahih, maka hadis ini adalah dalil dari salat taubat. Di antara ulama zaman sekarang dari kalangan muhaddisin yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa Targhib. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Maka bagi mereka yang menilai hadisnya ini dhaif, bagi mereka tidak ada yang namanya salat taubat. Ya, bagi mereka tidak ada yang namanya salat taubat. Dan ana cenderung kepada pendapat yang kedua. Ini hadisnya dhaif. Akan tetapi kalaupun ini hadisnya dhaif dan tidak ada yang namanya salat taubat, tidak mengapa seseorang itu salat setelah dia tersadar telah terjatuh di dalam perbuatan dosa, meskipun salatnya tidak disebut sebagai salat taubat. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maknanya kalau kalian terlanjur berbuat jelek, maka timpalah, imbangilah, tutuplah ya perbuatan-perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan ini tadi akan menghapus dari kejelekan-kejelekan. Dan salat termasuk salah satu amal saleh, bahkan seabdal-abdal amalan setelah tauhid. Maka tidak mengapa seseorang ketika dia tersadar dari perbuatan dosanya melakukan kebaikan apapun, termasuk melakukan salat, meskipun itu tidak disebut sebagai salat taubat. Nah, ini sama dengan salat isyraq atau salat syuruk. Itu hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama kan. Nah, bagi yang mengatakan itu hadisnya sahih, berarti disyariatkan salat syuruk, salat ketika matahari terbit, ya. Dan itu adalah duha al-muajjalah. Itu adalah salat duha yang disegerakan di awal waktu. Janji pahalanya apa? Dapat pahala haji dan umrah. Iya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Nah, maka bagi mereka yang mengatakan ini hadisnya dhaif, tidak ada yang namanya salat syuruk atau salat isyraq.
Tetapi tidak mencegah, tidak menjadi masalah kalau seseorang sholat pada waktu syuruk, karena itu bagian dari sholat duha. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, demi Allah azza wa jalla, "Lau lam tudnibu ladahaballahu bikum," seandainya lah kalian ini perkataan Nabi kepada para sahabatnya, ya, seandainya lah kalian ini tidak pernah berbuat dosa, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan yang lainnya. Naam, wala jaa biqaumin, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan kaum yang lainnya, yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum, yang mereka itu terkadang berbuat dosa tetapi kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hanya saja ya ikhwah, hadis ini bukan keringanan untuk berbuat dosa, ya, bukan keringanan untuk berbuat dosa. Dan pengandaian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ini sekedar pengandaian yang itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi ada suatu kaum yang itu bersih seutuhnya dari dosa. Maka yang dimaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya ini hanya untuk menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan keringanan untuk berbuat dosa, apalagi motivasi untuk berbuat dosa. Ya. Kan katanya kalau kita nggak berbuat dosa, kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lainnya yang mereka berbuat dosa. Berarti di sana ada peluang atau bahkan anjuran. Tidak demikian, ya. Seperti yang dipahami oleh orang-orang yang rusak agamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, kharaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yastasqi bin nas. Suatu hari Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah bagi kaum muslimin, beliau keluar bersama manusia, keluar bersama kaum muslimin menuju ke lapangan untuk salat istisqa. Salat istisqa salat apa? Salat minta hujan, ya. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan, "Ustaz, di zamannya Umar ibn al-Khattab terjadi kekeringan." Iya. Berarti mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Loh, katanya mereka generasi terbaik. Kenapa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah mereka bergelimang dengan dosa? Tidak, ya ikhwah. Mereka adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang relatif bersih dari yang namanya dosa. Tetapi kenapa mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kemarau panjang yang diantaranya terjadi pada zamannya Umar ibn al-Khattab. Sebabnya ya ikhwah, mereka itu dahulu kalau berbuat dosa sedikit saja Allah berikan teguran kepada mereka. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menjaga kebaikan-kebaikan mereka. Sedikit saja mereka berbuat dosa yang kalau diukur dengan dosa-dosa manusia zaman sekarang tidak ada apa-apanya, Allah turunkan teguran untuk mereka. Dan itu tidak berlaku untuk manusia zaman sekarang. Karena kalau manusia zaman sekarang setiap berbuat dosa kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita sudah. Labuan Batu Selatan sudah digulung dari kemarin-kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya mereka para salaf dengan manusia zaman sekarang. Mereka para salaf, ya, yang mereka itu relatif, mereka adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Kalau dahulu mereka berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan teguran bagi mereka. Nah, jadi benar pada zamannya Umar ibn al-Khattab, Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian kekuasaannya. Teguran kepada mereka agar mereka yang tidak seberapa sebenarnya dosanya itu, ya, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwasannya suatu hari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu keluar ke lapangan bersama kaum muslimin ketika itu untuk salat istisqa.
meminta hujan. Nah, famazada 'ala al-istighfar hatta raja'a ila baitihi. Tetapi kenyataannya ketika berdoa, ya, Umar Ibn Khattab di dalam setelah selesai salat istisqa, ketika beliau berdoa, beliau itu doanya hanya istighfar saja. Beliau tidak minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istighfar. Istighfar minta apa? Minta ampun. Padahal istisqa maknanya apa? Minta hujan. Naam, famazada Umaru 'ala al-istighfar hatta raja'a. Tapi kenyataannya di dalam doanya Umar Ibn Khattab hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana kata-kata meminta diturunkan hujan. Padahal ceritanya ini salat minta hujan. Hingga beliau kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian faqalu, maka ketika itu sebagian kaum muslimin bertanya kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ma ra'ainaka istasqaita. Wahai Amirul Mukminin, kami sama sekali tidak melihatmu atau kami sama sekali tidak mendengarmu meminta hujan. Padahal ini ceritanya salat minta hujan. Maka kemudian setelah itu Umar Ibn Khattab mengatakan, laqad talabtul matara. Laqad talabtul matara, laqad talabtus sama allati tastanjilu bihal matar. Bahkan aku benar-benar telah meminta hujan. Aku meminta agar langit itu menurunkan hujan. Kemudian setelah itu beliau membacakan surah Nuh, di mana Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh dahulu ketika kaumnya ditimpa kekeringan sebagai akibat dari kekufuran mereka. Nabi Nuh alaihissalam menganjurkan mereka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sungguh aku telah berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian Allah Azza wa Jalla. Aku jamin dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan aku jamin pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika menganjurkan kepada umatnya, beliau menganjurkan kepada umatnya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan. Maka kemudian Umar mengatakan al-istighfar istisqa. Istighfar itu adalah istisqa. Minta ampun itu maknanya adalah minta diturunkan hujan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian setelah itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga membacakan surah Hud ayat yang ke-52 yang semakna dengan surah Nuh ayat yang ke-10 dan 12 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian azza wa jalla. Thumma tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatihim, dan pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan menambah kekuatan kalian di samping kekuatan kalian yang ada sebelumnya. Ya, jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam
memberikan jaminan kepada kaumnya apabila mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan untuk mereka hujan dan menambah kekuatan bagi mereka. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa istighfar itu menguntungkan seorang hamba dari 3 sisi. Ya, istighfar itu menguntungkan seorang hamba dari 3 sisi. Yang pertama, istighfar itu menghapuskan sebagian dosa, yang berarti juga membebaskan seorang hamba dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena adab itu tidak lain sebabnya adalah dosa. Ini yang pertama ya. Nah, menghapus sebagian dosa berarti juga membebaskan seorang hamba dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menambah timbangan kebaikan. Karena istighfar itu adalah ibadah yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukannya, dia berhak mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua, menambah timbangan kebaikan. Karena istighfar adalah ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya istighfar itu merupakan pembuka pintu-pintu keberkahan. Ya, istighfar itu merupakan pembuka pintu-pintu keberkahan. Logikanya sederhana. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa seorang hamba, maka pada saat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan memberikan tambahan nikmat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka pintu-pintu rahmat-Nya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian peristiwa kemarau itu juga di kemudian hari terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemarau juga terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau memerintahkan manusia untuk keluar menuju ke tanah lapang, beliau mengatakan, "Idza kharajtum fahmadullaha wa asnu alaihi bima huwa ahlihi, bima huwa ahluhum." Apabila kalian keluar dari rumah-rumah kalian mendatangi tanah lapang, mendatangi tempat salat, fahmadullaha, hendaknya kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa asnu alaihi bima huwa ahlu, dan hendaknya kalian menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang itu merupakan haknya. Wa sallu 'alan nabiyyi, kemudian hendaknya kalian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfaru, setelah itu hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini ya, di antara adab di dalam berdoa, pertama-tama seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau sebisa mungkin dia menyebut sebagian dari nama-namanya. Ya, menyebut sebagian dari al-asma al-husna. Dan lebih khusus lagi nama-nama yang sesuai dengan permintaan yang hendak dia minta di dalam doanya. Kalau dia minta ampun misalnya, disebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, ya, kemudian At-Tawwab. Kalau dia minta rezeki, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan semisalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya, dan di antara wasilah yang disyariatkan adalah berwasilah dengan al-asma al-husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nah, jadi itu yang pertama, hendaknya seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian yang kedua, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dia minta apa yang menjadi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah memuji Allah dan berselawat untuk Nabi, wastaghfiru, setelah itu hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal istisqa al-istighfar, karena istisqa itu adalah istighfar. Nah, istisqa meminta hujan itu sarana terbaiknya adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak turunnya hujan, ya, ketika langit itu tidak menurunkan hujannya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya adalah dosa-dosa manusia. Nah,
Berarti dosalah yang menghalangi antara suatu kaum, antara manusia dengan hujan. Kemudian waqal, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ridaahu wa huwa qa'imun hina arada an yad'uwa. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat istisqa-nya beliau membalik ridanya, membalik selendangnya, yang sebelah kanan ditaruh ke sebelah kiri. Nah, ketika beliau berdiri sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara adab di dalam salat istisqa, ya, membalik selendang atau kain yang biasa ditaruh di kedua belah pundak, yang sebelah kanan dibalik ke sebelah kiri. Begitu juga diupayakan untuk menyelisih jalan, pulang dengan pada jalan yang berbeda dari jalan yang dilalui ketika berangkat untuk menuju ke lapangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bilal ibni Yasar ibni Zaid, ya, Zaid maula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sami'tu abi yuhadditsunihi an jaddi, aku mendengar ayahku mengkhabarkan kepadaku dari kakekku, ya, maksudnya dari Zaid maula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya kakekku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullah al-azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih, ya, siapa yang berucap seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dia pernah melarikan diri dari medan peperangan. Az-zahfu, atau desersi atau menyarikan diri dari medan peperangan, ini satu di antara 7 dosa yang paling membinasakan. Satu di antara 7 dosa besar yang paling membinasakan. Akan tetapi masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beristighfar dengan ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, jadi ada baiknya antum dan antuna menghafal doa ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fis salati." Ini permintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Allimni du'aan." Ajarkanlah kepadaku doa, ya. Ajarkanlah kepadaku doa, ad'u bihi fis salati, agar aku bisa berdoa dengan doa tersebut di dalam salat-salatku. Ini cerdasnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika doa itu adalah ibadah, bahkan inti daripada ibadah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya, ad-du'a'u wal ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Nah, doa itu adalah ibadah. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepadanya, karena pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu bagaimana berdoa kepada Allah dengan cara dan dengan ungkapan yang terbaik. Dan salah seorang salaf mengatakan kana salaf, seorang ulama mengatakan kana salaf ya yata'allamuna du'aan kama yata'allamuna al-Qur'ana. Dahulu para salaf itu belajar doa sebagaimana mereka belajar Al-Qur'an. Ya, dahulu para salaf itu mereka belajar doa sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Dan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau doa, ya, yang bisa dibaca di dalam salatnya. Dan doa ini, ya ikhwah wal akhwat,
ini disunnahkan untuk dibaca antara seseorang itu selesai dari berlindung terhadap 4 hal, selesai dari tasyahud akhirnya dan sebelum salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tasyahud yang terakhir ya, falyata'awwad min 4, hendaknya dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal, min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya, hendaknya dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 hal. Dari fitnah dari adab jahannam, kemudian dari adab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari dahsyatnya fitnah dajjal. Iya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il amr kan, falyata'awwad, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amri yufidul wujub, dan asalnya perintah itu memberikan konsekuensi wajibnya apa yang diperintahkan. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan membaca doa perlindungan dari 4 hal setelah selesai tasyahud ini hukumnya wajib. Di antara yang berpendapat demikian dari ulama zaman sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi. Akan tetapi jumhur, dan ini pendapat yang kami pilih, mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Naam, sunnah muakkadah berlindung dari 4 hal. Ya. Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwad min 4. Apabila salah seorang di antara kalian duduk pada tasyahud akhirnya, selesai dari tasyahud akhirnya, falyata'awwad min 4. Hendaknya dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 hal, min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Thumma an yad'uwa bima bibalihi. Kalau dia sudah berlindung dari 4 hal tersebut, silahkan dia berdoa dengan apa yang terlintas di dalam benaknya, apa yang dia butuhkan, apa yang ingin dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan dia berdoa dengan doa apa saja. Nah, dan di antara doa yang sangat dianjurkan, karena ini dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Doanya bagaimana? Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq minta diajarkan doa agar bisa beliau baca di dalam salatnya. Ternyata doa yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau adalah doa istighfar. Ya, ternyata doa yang diajarkan kepada beliau adalah doa istighfar. Dan kalau kita perhatikan susunannya luar biasa. Ya, dimulai dengan i'tiraf. Dimulai dengan pengakuan dosa. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tarafal 'abdu bidanbihi tsumma taballahu alaihi. Apabila seorang hamba itu mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini adab di dalam bertaubat dan di dalam istighfar. Seseorang itu mengakui dosa-dosanya, ya, i'tiraf. Nah, itu perkataan Nabi, innal abda idza tarafa bidanbihi tsumma taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Oleh karena itu ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku. Berarti permintaannya berapa? 2. Minta diampuni dan minta dikasihani. 6. Kemudian innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Disebut 2 nama Allah kan, pengampun dan penyayang. Kenapa? Karena tadi
yang diminta juga ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli warhamni, ampuni aku dan kasihanilah aku, innaka antal ghafur ar-rahim, karena engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, siapa yang berwasilah dengan al-asma al-husna, itu artinya dia sudah berwasilah dengan tauhid. Ya, siapa yang berwasilah ketika berdoa, dia berwasilah dengan asmaul husna, maka sungguh dia telah berwasilah kepada dengan apa? Dengan tauhid. Iya. Dan di sana ada wasilah dengan asmaul husna yang sangat bagus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwalak. Naam, anzal apa sammaitahu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak. Ya. Ini salah satu cara berwasilah dengan asmaul husna. Bagaimana perkataan Nabi? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama yang nama-nama itu adalah milikmu, sammaitahu bihi nafsak, yang engkau menamai dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada sebagian dari hamba-hambamu, awistasarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya, ini dalil bahwasanya nama-nama Allah itu ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, tidak dengan bilangan 99 dan tidak pula dengan bilangan yang lainnya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama yang nama-nama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah dia turunkan di dalam kitabnya, atau yang dia ajarkan kepada sebagian hambanya, atau yang dia sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya. Ini salah satu cara berwasilah dengan al-asma al-husna. 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi. Ini hadisnya ma'ruf di kalangan kita karena dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Kitab Tauhid tentang keutamaan tauhid. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu apapun dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli apapun dosamu dan sebanyak apapun dosamu. Iya. Ya bani Adam, kemudian Allah berfirman, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya lah dosamu itu ya mencapai langit, memenuhi ruang antara langit dan bumi, summastaghfartani, kemudian setelah itu engkau beristighfar, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, dan ketika engkau menjumpaiku, engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka biqurabiha maghfiratan,
maka sungguh aku juga akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi. Ya, jadi ini adalah keutamaan orang-orang yang bertauhid. Tauhid itu orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan bermakna bahwasanya ketika seseorang itu sudah mengenal tauhid kemudian dia, karena ada sebagian orang yang ketika dia sudah belajar tauhid kemudian dia menjadi semakin nekat. Dia berani berbuat dosa, bahkan melakukan sebagian dosa-dosa besar yang itu ma'ruf sebagai dosa besar. Ya, kenapa? Ngandalkan tauhidnya. Ya, dia mengatakan ini kan bukan dosa syirik, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapannya saja bermasalah. Masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau diampuni, kalau Allah berkehendak. Kalau tidak berarti dia harus menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai jam berapa ini? Sudah. Satu lagi ya. Nah, kalau sudah satu lagi. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna iblisa qala li rabbih azza wa jalla." Sesungguhnya iblis pernah berkata kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Ini kejadiannya ketika iblis divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Ya, iblis berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Wa izzatika wa jalalika la abara agwi bani adama madamat al-arwah fihim." Ya, apa kata iblis kepada Allah Azza wa Jalla? "Wa izzatika wa jalalika." Demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah. Iblis bersumpah dan bersumpahnya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis itu adalah bosnya kekufuran kan? Tetapi ketika dia bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada manusia zaman sekarang yang bersumpah dengan selain nama atau selain sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih parah dari iblis itu. Ayam. Iblis saja ketika bersumpah, dia bersumpah dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ya ikhwah, itu tidak mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya kan? Dia hanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iblis tahu kan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Maka ketika dia bersumpah juga dengan sifat-sifat Allah. Wa bi izzatika wa jalalika wa bi izzatika wa jalalika. Nah, wa izzatika wa jalalika, kata iblis, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, la adarah aghwi bani adam. Sungguh aku akan senantiasa menyesatkan, menggelincirkan anak keturunan Adam. Madamat al-arwah fihim, selama ruh-ruh mereka itu masih ada pada jasad-jasad mereka. Maknanya selama hayat masih dikandung badan, tidak ada ceritanya aman dari makar syaitan. Nah, ini sudah menjadi sumpah iblis. Faqala lahu rabbuhu, maka kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepada iblis. Allah juga bersumpah. Nah, apa kata Allah? Fa bi izzati wa jalali, maka demi kemuliaan dan keagunganku wahai iblis. Tadi iblis ketika bersumpah dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala balik bersumpah dengan apa? Dengan kemuliaan dan keagungan dirinya, ya. Wa bi izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku wahai iblis, la abra aghfiru lahum, aku akan senantiasa mengampuni mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, mastaghfiruni, selama mereka beristighfar memohon ampun kepadaku. Iya, sementara tadi kita tidak ada ceritanya aman dari makar iblis. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersama, dan ini merupakan salah satu sisi keluasan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Dia akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang terlanjur terseret di dalam jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya, ya, di dalam dosa-dosa selama mereka masih mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-A'raf
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya hal yang semakna dengan hadis ini. Qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani?" Maka dengan sebab engkau telah menghukumku sesat, kata iblis. Ya, maka dengan sebab engkau telah menghukumku sesat, kata iblis kepada Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi mereka, anak Adam, dari jalanmu yang lurus. Ya, dengan sebab engkau telah menghukumku sesat, maka sungguh aku akan benar-benar menghalangi anak Adam dari jalanmu yang lurus. Sumala atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka dan juga belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan juga dari sebelah kiri mereka. Ya, setan akan datang dari seluruh penjuru. Maknanya setan akan mengupayakan apapun untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu sebagai bagian dari orang-orang yang bersyukur. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita bacakan pada kesempatan kali ini, yang menggambarkan tentang keutamaan istighfar, besarnya hajat manusia termasuk kita semua terhadap istighfar, dan besarnya harapan serta keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang berkehendak mensucikan dirinya dari dosa-dosa, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Naam. Nas'alullaha an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.